Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak solih dan solihah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, anak-anak, kita akan lanjut video pembelajaran kita tentang fabel ya. Menelaah varian pengungkapan struktur fabel. 1. Mencermati variasi pengungkapan orientasi. Orientasi berisi perkenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Orientasi terdapat pada awal cerita fabel dan legenda. Orientasi dapat dibuat dengan bermacam-macam. Pengungkapan orientasi pada fabel dan legenda dapat dilakukan dengan deskripsi latar, kegiatan tokoh, dan latar pada masa lalu. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Daun-daun berjatuhan dari pohon. Matahari mulai muncul di sebelah timur. Kancil memulai paginya dengan berjalan di pinggir hutan. Kancil dikenal sebagai binatang yang cerdas. Contoh kedua, pada pagi yang cerah, sang kancil sudah berjalan di pinggir hutan untuk mencari makan. Perutnya terasa lapar sekali. Ia sudah bosan makan tanaman yang berada di dalam. Contoh yang ketiga, pada zaman dahulu di wilayah timur tinggallah beberapa penduduk dari kerajaan Majapahit. Suatu hari lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Bayi tersebut tenang dan tidak pernah menangis. Maka dari itu ia diberi nama Rara Anteng. Nama tersebut mempunyai arti anak perempuan yang tenang. Dari ketiga contoh tersebut dapat diketahui variasi pengungkapan orientasi. Contoh 1 merupakan contoh pengungkapan orientasi dengan pengenalan latar. Paragraf tersebut menunjukkan latar hutan pada pagi hari. Contoh 2 merupakan pengungkapan orientasi yang diawali dengan pengenalan latar dan kegiatan tokoh. Contoh 3 merupakan pengungkapan orientasi yang diawali dengan latar pada masa lalu, ditunjukkan dengan penyebutan pada zaman dahulu. 2. Mencermati variasi pengungkapan komplikasi. Komplikasi adalah tahapan pada cerita prosa rakyat yang berisikan awal terjadinya masalah, perubahan masalah, atau sebab akibat antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain hingga terjadinya klimaks cerita. Ada beberapa variasi pengungkapan komplikasi pada fabel dan legenda. Variasi pengungkapan komplikasi pada fabel dan legenda meliputi pengungkapan yang diawali dengan konflik batin, pengungkapan yang diawali dengan konflik fisik, dan perubahan yang diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak menekan tokoh. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Sekian lama kuda merasa hidupnya tidak berguna lagi. Dia merasa hanya merepotkan teman-temannya. Dia sangat terpuruk dengan kepergian ibunya. Contoh 2. Ketika banteng sedang berada di tepi sungai untuk minum, buaya langsung menyergapnya. Buaya sudah mengawasi keberadaan banteng. Banteng berontak mempertahankan hidupnya. Contoh 3. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun pun silih berganti. Akan tetapi kabar dari Aji Saka tidak kunjung diterima Sembada. Sembada merasa resah hatinya, namun ia tetap setia menunggu kedatangan tuannya itu. Dari ketiga contoh di atas dapat diketahui beberapa variasi pengungkapan komplikasi. Contoh 1 merupakan contoh variasi pengungkapan komplikasi yang diawali dengan konflik batin tokoh. Contoh 2 merupakan variasi pengungkapan komplikasi yang diawali dengan konflik fisik. Contoh 3 merupakan variasi pengungkapan komplikasi yang diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh.
3. Mencermati varian pengungkapan resolusi. Resolusi adalah tahapan saat konflik yang telah mencapai klimaks mereda. Cara pengungkapan resolusi dapat diawali dengan kalimat yang menunjukkan meredanya konflik atau lewat dialog yang menandakan meredanya suatu konflik. Perhatikan contoh berikut. Akhirnya terjadi perdamaian antara semut dan gajah. Semut dan gajah saling memaafkan. Setelah kejadian itu, semut dan gajah menjadi teman baik. Contoh tersebut merupakan salah satu contoh pengungkapan resolusi. Bagian tersebut berisi pemecahan masalah atau kondisi akhir cerita. Biasanya diawali dengan kata seperti akhirnya, sejak itu, dan ternyata. Selain variasi pengungkapan tersebut, resolusi juga dapat diungkapkan dengan dialog yang menandakan keadaan aman atau berakhirnya konflik. Perhatikan contoh berikut. Ayo, pulang. Kita sudah selamat dari ancaman harimau, kata kancil kepada penghuni hutan. 4. Mencermati variasi pengungkapan koda. Koda adalah bagian akhir cerita fabel atau legenda. Koda berisi amanat atau pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Pembaca dapat mengambil pelajaran dari amanat yang dituangkan dalam koda. Perhatikan contoh berikut. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Setiap perbuatan baik yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasan kebaikan pada kemudian hari. Seperti itulah kiranya yang dirasakan tikus. Mencermati penggunaan kata atau kalimat pada fabel. Selain dilihat dari struktur, fabel dan legenda juga memiliki karakteristik bahasa yang unik. Berikut kebahasaan yang digunakan dalam fabel dan legenda. Penggunaan sinonim dan antonim pada fabel. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda, namun memiliki satu arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim biasa disebut dengan persamaan kata atau padanan kata. Contohnya seperti tanaman sama dengan flora, binatang sama dengan fauna, bohong sama dengan dusta, haus sama dengan dahaga, dan pakaian sama dengan baju. Antonim adalah lawan kata sinonim. Contohnya seperti kurus sama dengan gemuk, panjang sama dengan pendek, maju sama dengan mundur. Menelaah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti yang dikatakannya. Ciri-ciri kalimat langsung. 1. Pada kalimat langsung, kalimat petikan ditandai dengan tanda petik. 2. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. 3. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda koma. 4. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca *2 di depan kalimat langsung. 5. Pola susunan kalimat langsung seperti pengiring, kutipan, kutipan, pengiring. 6. Cara membaca pada kalimat kutipan, intonasinya sedikit ditekan. Penggunaan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh begitu, wah hebat benar, hati-hati di jalan ya. Penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang adalah kata yang berfungsi menentukan dan membatasi kata benda dan kata sifat.
kata sandang ditulis terpisah dari kata-kata yang mengikutinya. Macam-macam kata sandang seperti si, sang, sri, para, hang, dang, yang. Menggunakan keterangan tempat dan waktu. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, dan bahkan di tengah kalimat. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Pada cerita legenda dan fabel, keterangan yang sering digunakan adalah keterangan tempat dan keterangan waktu. 1. Keterangan tempat adalah jenis keterangan yang menunjukkan suatu tempat. Keterangan tempat menggunakan kata hubung di, ke, dari, di dalam, dan pada. 2. Keterangan waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Keterangan waktu menggunakan kata hubung pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang, dan kata temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Memeragakan isi fabel dan legenda. Untuk dapat memerankan isi legenda atau fabel, kamu harus dapat mengonversi teks fabel atau legenda yang berbentuk narasi ke dalam bentuk teks drama sederhana. Konversi berarti perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi, mengonversi teks merupakan kegiatan mengubah satu teks ke dalam bentuk atau jenis teks yang lain. Kegiatan mengonversi dilakukan tanpa mengubah isi pokok teks. Mengonversi teks dapat dilakukan dengan mengubah cerita legenda atau fabel yang termasuk cerita narasi menjadi bentuk teks yang lain. Untuk mengubah cerita legenda atau fabel dalam bentuk teks drama, kamu dapat mengetahui unsur intrinsik cerita tersebut. Setelah itu, buatlah dalam bentuk teks drama yang menggunakan percakapan antar tokoh. Ya, demikianlah video pembelajaran tentang fabel. Semoga video ini dapat dijadikan bahan ajar di rumah masing-masing. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.